Hari ini kita masih tetap mengadu tema tentang pertobatan dan penyucian hidup. Satu tema yang cukup berat bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena sudah bertobat itu ada masa penyucian hidup. Dan hari ini saya memberikan judul tentang pertobatan kaum pemberontak. Siapakah kaum pemberontak di sini? Ya, siapakah yang disebut kaum pemberontak di sini? Kalau kita konotasikan nanti kita akan memahami siapa sebenarnya kaum pemberontak ini. Saya mengambil dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel itu tahu semuanya. Tetapi kita mulai dari Yehezkiel 2. Kita akan melihat bagaimana kaum pemberontak itu disampaikan dan bukan tidak ada alasan. Yang pertama adalah panggilan Yehezkiel kepada kaum pemberontak. Di dalam Yehezkiel 2 boleh dibukakan. Yehezkiel 2 itu ayatnya cuma 10. Karena nyambung dengan Yehezkiel 3. Ini adalah bacaan renungan minggu yang lalu. Saya ngomong ini luar biasa, gitu ya. Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 10 ada 7 ayat yang mengatakan pemberontak, kaum pemberontak, bangsa pemberontak. Satu pasal isinya pemberontak. Yehezkiel diutus untuk menginjili, untuk memberikan pertobatan kepada bangsa pemberontak yang disebut Israel. Ada 10 ayat dan semuanya ada banyak yang mengatakan pemberontak, kaum pemberontak. Ya, satu hal yang membuat rasanya saya miris, karena ada yang saya pol merah di situ. Baik mereka mendengar atau tidak itu disebut 2 kali. Baik mereka mendengar atau tidak. Firman Allah diberitakan, seruan pertobatan diberitakan. Itu tugasnya sudah selesai. Sekalian teman-teman semua, saudara-saudaraku di sini, termasuk juga saya, kalau tidak merespon tentang seruan pertobatan yang didengungkan pada minggu ini, itu terserah. Saya juga tidak ada kapasitas untuk memaksa. Karena Yehezkiel seperti itu. Itu sepertinya putus asa Bapak Ibu Saudara. Wes, kalau kita ngomong sama anak saya, terserah kau denger gak denger, pokoknya udah ngomong, resiko tanggung penumpang. Nah begitu sih. Itu kan rasanya seperti putus asa. Rasanya sudah gak ada harapan bangsa ini mau bertobat atau tidak. Karena mereka bergelut dengan dosanya. Karena mereka keras kepala. Mereka tegar hati. Firman Allah ini adalah panggilan kepada Yehezkiel. Di awal judulnya kan seperti itu. Kalau kita melihat seperti ini, ya rasanya Tuhan itu seperti tadi saya katakan, kok putus asa ya. Dia sebut sebagai anak manusia. Ya, di dalam Yehezkiel 2 tadi kan, coba kita lihat berikutnya itu ada manusia. Berarti ada satu pemisahan. Aku Allah, kamu anak manusia. Aku Allah yang kekal, kamu anak yang fana. Aku Allah yang maha kudus, kamu adalah orang yang sangat berdosa. Ada satu pemisahan yang terjadi sedemikian signifikan sehingga mereka memaksakan itu pemisahan. Karena apa? Karena mereka yang disebut dengan bangsa Israel, seruan ini disampaikan, adalah bangsa yang memberontak. Adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia katakan keras kepala. Dikatakan seperti itu. Dan mereka melawan Allah. Dan akibat dari dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah mereka tercerai-berai. Tercerai-berai. Mereka melakukan pemberontakan. Dan mereka tercerai di negeri asing. Tugas Yehezkiel adalah untuk mengembalikan mereka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, kepada kekudusan. Namun tidak mudah karena banyak penolakan. Banyak hamba Tuhan yang menyerukan pertobatan, itu banyak penolakan. Dan itu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan meneguhkan Yehezkiel, makan gulungan kitab ini, makan gulungan kitab ini. Yehezkiel kalau kita membaca ayatnya sebetulnya seperti itu di pasal yang ketiga. Kok rasanya Yehezkiel itu berat banget ya untuk memakan kitab gulungan itu. Kenapa? Apakah latar belakangnya kondisi seperti itu? Kalau kita menelusuri kitab-kitab sebelumnya, Yehezkiel, Yeremia, di situ kita bisa memahami bahwasanya pada waktu Yehezkiel pada waktu itu menjadi imam yang masih muda di bait Allah. Dan Yeremia adalah salah satu imam nabi yang kontroversi, yang oposan terhadap yang lainnya.
Kenapa? Karena Yeremia menubuatkan tentang kehancuran bait Allah. Dan itu tidak disenangi oleh semua imam-imam yang di sana. Yeremia dimusuhi. Yeremia disebut sebagai penista agama. Yeremia dikucilkan, bahkan mau dihukum mati. Itu yang terjadi. Dan kemudian selanjutnya Yeremia mengutus yang namanya Baruk bin Nera. Ya, kisahnya seperti itu. Kalau kita kan harus tahu kisahnya. Baruk bin Nera ini adalah juru tulisnya Yeremia. Baruk bin Nera ini adalah sebagai teman dekatnya Yeremia. Dia diutus beritakan kebenaran firman Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang memberontak. Mau didengar atau tidak, mereka harus serukan. Baruk menyerukan. Tetapi yang diserukan adalah nubuatan. Karena yang disampaikan adalah tuliskan. Ya, baca sendiri dari Yeremia 2 dan seterusnya. Tuliskan apa firman Tuhan yang diberikan kepadaku. Tuliskan dan beritakan. Apa yang diberitakan? Kehancuran Yerusalem. Sama, kehancuran Yerusalem. Sehingga Baruk mengalami hal yang sama. Oleh karena itulah pada saat Yehezkiel dia memahami sejarah yang terjadi. Begitu dia ngomong makan gulungan kitab ini, dia ragu-ragu. Jangan-jangan aku seperti orang Yeremia, seperti Baruk yang aku dikucilkan. Ya. Tetapi akhirnya kita bisa melihat di dalam pasal 3 itu, Yehezkiel makan gulungan kitab itu, rasanya manis. Ini membuktikan satu pertobatan sisi balik dari Yehezkiel. Dari awalnya dia kumpulan orang-orang yang menjadi salah seorang yang menghujat Yeremia. Sekarang menjadi dia harus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sebagai satu pertobatan, satu titik balik. Meskipun dia ragu bahwa manusia yang ada di sini adalah manusia yang sudah sangat berdosa. Mereka sangat berdosa, mereka memberontak kepada Allah. Dan mereka mendurhaka kepada Allah. Sampai hari ini juga. Kalau kita melihat seperti present perfect tense, sebenarnya gak punya bahasa Inggris ya. Sampai hari ini juga, berarti dulu terjadi. Sampai sekarang terjadi. Sampai hari ini juga. Ya kok bisa Pak? Kok bisa seperti itu? Sampai pada hari ini itu terjadi. Karena ketidaksetiaan bangsa Israel pada waktu itu. Nubuatan Yeremia itu terbukti pada saat Babel masuk. Mereka terserak. Dibawa sebagai tawanan ke Babelonia. Orang-orang muda, orang-orang perkasa, orang pandai dijadikan tawanan. Dijadikan sebagai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di Raja Babelonia. Mereka baru mereka baru menyadari bahwa nubuatan ini benar, bahwa mereka baru menyadari bahwa saya ini berdosa, saya ini pemberontak. Itu yang terjadi. Sehingga kita katakan ayat ini cocok untuk ayat ini. Bagaimana kita itu sebagai bangsa yang memberontak, bangsa yang jahat di mata Tuhan. Apa hubungannya dengan hal ini? Karena apa? Tanggung jawab pertobatan itu adalah tanggung jawab pribadi setiap orang. Nanti kita akan uraikan tentang hal ini ya, untuk kembali kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan menawarkan hal yang sama supaya kita bisa taat untuk mengambil tawaran Allah itu. Ya, mengambil tawaran Allah itu. Kenapa kok saya katakan kita harus juga sebagai orang yang harus mengambil tawaran Allah untuk seruan bertobat? Karena jelas di sini dikatakan, engkau mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Mendurhaka aku sampai pada hari ini. Saudara mungkin mengatakan, saya kan bukan keturunan Israel, Pak. Itu di sana, Pak, jauh. Saya kan bukan keturunan dari Abraham ya secara langsung, sukunya beda. Misalnya, saya seperti itu, saya suku Jawa, saya suku Ambon. Saya suku Madura. Beda Pak. Tetapi dikatakan pemberontakan itu sampai sekarang. Dan kita akan melihat kenapa kok ayat itu sama seperti kita. Coba kita lanjutkan ya. Next. Satu tik. Oke. Kita melihat di dalam ayatnya tadi Yehezkiel 2:3. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Ini ayat tadi. Sampai pada hari ini.
Kenapa kok saya katakan itu juga seruan kepada kita? Karena di dalam ayat yang lain, di dalam perjanjian baru dikatakan, jika kamu, mereka yang hidup di dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau saudara beriman kepada Yesus Kristus, berarti anak-anak Abraham. Dan jikalau kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan dari Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ada amin? Berhak menerima janji Allah, janji keselamatan. Janji-janji yang diberikan kepada Abraham itu juga berlaku kepada kita. Dan di Efesus 2:19 kita keluarga, bukan orang asing, tapi anggota-anggota dalam keluarga Allah. Sampai di sini sampai bisa mengerti? Permasalahannya adalah kalau kita disebut sebagai anggota keluarga, keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji Allah, pemberontakan nenek moyang itu juga sifat yang kita lakukan sampai hari ini. Pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada waktu dulu itu juga mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saya katakan kaum pemberontak, saya dan saudara di dalamnya kaum pemberontak. Disadari atau tidak? Didengar atau tidak? Tadi katakan kamu mau dengar, kamu tidak mau dengar, kamu mau bertobat, kamu tidak mau bertobat. Tawaran ini saya lakukan, saya dan saudara. Ayo kita responi pertobatan itu, supaya kita boleh diperkenan kembali oleh Allah. Karena apa? Pada saat kita hidup di dalam keturunan Abraham, kita juga mewarisi semua yang ada di dalamnya. Dengar atau tidak, mau mendengar atau tidak, mau meresponi panggilan atau tidak. Karena tadi saya sebutkan bahwasanya pertobatan itu adalah tanggung jawab pribadi, ya, tanggung jawab pribadi untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan di dalam hubungan hidup di dalam kebenaran. Itu tawarannya. Oke. Pertobatan adalah tanggung jawab pribadi. Gak ada tanggung jawab orang lain. Ayatnya dikatakan begini, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah, baik jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa harus mati. Orang yang berdosa itu harus mati. Tidak ada anak menanggung kesalahan orang tuanya, atau orang tua menanggung kesalahan anak, yang gak ada. Setiap pribadi bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Gak peduli orang tua saya pendeta, saya hebat, saya gak melakukan apa saja. Tidak, kalau orang tuamu pendeta masuk surga, kamu durhaka, kamu masuk neraka. Atau sebaliknya, anaknya suci bisa memberikan doa-doa kepada orang tuanya sudah meninggal, berharap pada doanya diampuni. Tidak bisa, karena kehidupan di dunia ini adalah kuncinya. Setelah sudah mati, gak ada yang menghapuskan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan saat ini, bertobat. Selagi ada kesempatan hari ini, mari kita responi untuk panggilan Allah ini. Karena setiap orang itu bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Setiap orang itu bertanggung jawab atas keselamatan sendiri. Keselamatan itu tidak bisa diwariskan. Keselamatan itu adalah satu respon pribadi setiap orang untuk melakukan pertobatan. Ya. Yeskiel 18 ayat 4, Yeskiel 18 ayat 20, saudara baca sendiri di sini. Itu mengibaratkan kepada kita. Karena tanggung jawab itu adalah tanggung jawab pribadi. Apakah kita sudah mencerminkan kehendak Tuhan dan siap untuk melakukan konsekuensi dari setiap tindakan kita? Masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan saat ini. Karena dikatakan semua jiwa itu aku punya. Next. Semua jiwa aku punya. Gak ada yang lain. Gak ada orang tua mengatakan kepada anak, atau sebaliknya, gak ada saling tanggung jawab. Meskipun itu ada hubungan darah. Nah, dari ayat tadi kita bisa memiliki satu pengertian. Saya uraikan lebih jauh lagi di sini. Ya. Karena kesempatan ini harus diberikan kepada kita. Dan saudara tergantung meresponi atau tidak mengenai hal ini. Ya, yang pertama adalah kepemilikan atas semua nyawa. Kuasa dan otoritas itu ada pada Tuhan, bukan kepada manusia. Semuanya atas kendali Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah tanggung jawab. Jadi kalau saudara kesempatan ini saudara sia-siakan, tanggung jawabnya adalah pribadi. Bukan karena orang tuaku gak mengajarkan firman sih.
karena orang tuaku tidak mengenal Tuhan sih. Enggak. Saudara dan saya punya tanggung jawab pribadi. Semua nyawa itu Tuhan punya. Enggak ada tanggung renteng. Keadilan Tuhan bersifat pribadi. Allah kasih, Allah mau mengasihi kita semuanya di sini. Tetapi Allah juga adil pada saat saudara tidak mau bertobat. Allah juga akan menghukum saudara. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Yang menunjukkan bahwa Tuhan memberikan keadilan yang bersifat personal. Personal kepada kita sendiri. Setiap orang akan menerima konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Bukan dari dosa orang lain, bahkan bukan dari dosa orang tua atau leluhurnya. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Keadilan Tuhan bersifat pribadi, dan setiap pribadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Jangan nunggu orang lain untuk bertobat, ya, karena kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita sendiri sebagai konsekuensi dari dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita diajak untuk mengintrospeksi diri. Apakah tindakan kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita sudah benar di hadapannya? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai tanggung jawab pribadi. Saya anak-anak masih kecil, masih belum 21 tahun, belum dewasa. Kamu tanggung jawab. Karena hari ini kamu sudah mendengar kebenaran. Berarti kamu bertanggung jawab. Peluang untuk bertobat Tuhan berikan kepada kita. Saat ini ada seruan untuk pertobatan. Kesempatan masih diberikan kepada setiap orang untuk berbalik dari dosa dan kembali kepadanya. Semua ajakan ini merenungkan kepada kita perbaiki hubungan dengan Tuhan, yang selalu Dia membuka jalan dan membuka pengampunan bagi kita yang bertobat. Kesempatan terbuka. Saudara mau meresponi? Saudara tidak meresponi, itu enggak masalah. Yang penting seperti Yesaya katakan, kebenaran sudah disampaikan, kebenaran sudah diberikan. Ayo kita kembali. Ya, nggak ada istilah swarga nunut rokok katut, nggak ada. Jangan berpikiran kalau saudara suami, saudara imam, saudara sebagai istri, aku nunut ke sorga. Nggak ada ceritanya di kekristenan. Nggak ada istilah swarga nunut neraka katut. Karena suaminya berbuat dosa kita katut ke neraka. Nggak ada ceritanya di sini. Karena tanggung jawab itu adalah setiap pribadi. Tidak tergantung kepada orang tua. Apalagi suami istri hubungannya. Jadi seruan pertobatan ini hanya untuk pribadi. Jelas Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau kita sudah menyadari kesalahannya, kita mau bertobat. Artinya kedua, kita harus berbalik kepada Allah. Ya, berbalik kepada jalan yang salah. Ya, berbalik kepada jalan yang salah. Kalau kita sudah menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan, kita kembali kepada Dia. Karena tahu, setiap orang pernah berbuat dosa. Adakah di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Berarti mengalahkan orang-orang Israel pada waktu zaman perempuan yang berzinah itu. Mereka mau melempari batu dan tidak ada satupun yang mengaku tidak pernah berdosa. Saya yakin semua orang sudah pernah berdosa. Bukan tanggung jawab saya untuk memberedeli dosa saudara, bukan. Saya sendiri juga banyak dosa yang sudah saya lakukan. Tetapi apa respon saudara pada saat saudara ditegur oleh kebenaran firman Allah dan sudah menyadari untuk berbalik? Respon yang pertama adalah saudara bertobat kepada Allah. Tuhan ampuni aku menyadari aku salah, aku mau berbalik pada jalan yang salah, untuk berpegang pada ketetapan dan Allah serta melakukan kebenaran. Kalau tidak, kematian akan ada di dalam kehidupan kita. Meskipun itu Allah sendiri mengatakan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Reaksi kedua adalah saudara melakukan pembenaran diri. Itu terbukti. Ini loh orang yang saksinya, yang selalu melakukan pembenaran diri. Bukan salahku, salah orang lain. Bukan salahku, salah bojoku. Bukan salahku, salah anakku. Bukan salahku, salah pendetaku. Bukan salahku, salah gembala kekalku. Contoh. Oleh karena itu reaksi ini bagi kita semua menjadi cermin. Apakah setelah kita mendengar firman Allah kita bertobat, ya Tuhan aku salah, aku bertobat kembali kepada Tuhan. Ataukah sebaliknya saudara melakukan pembenaran diri. Yang seringkali terjadi adalah pembenaran diri. Itu yang seringkali terjadi. Mau enggak kita menyadari, letakkan semua ego, letakkan semua hal yang menyangkut kita beri, dan kembali kepada Allah. Berpegang
berpegang kepada segala ketetapan serta keadilan dan kebenaran. Karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatan supaya dia hidup. Allah menginginkan pertobatan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah nggak menginginkan kematian orang fasik. Enggak. Padahal kalau kita mengatakan ya, banyak ajaran mengatakan oh berdosa pasti dihukum. Ada keadilan Allah, ada kasih Allah. Kalau kita mengatakan keadaan Allah, ya berdosa pasti mati, tadi di awal juga disebutkan. Tetapi ada kasih Allah yang mengundang dia kembali, dia akan melupakan semua kesalahan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau membenarkan diri, ya Allah sudah menyuruh ke Yeskiel, tetapi mereka menyepelekan pesan dari Yeskiel. Akhirnya terjadilah Yerusalem dirusakkan, bait Allah dirusakkan, dan mereka terserak sampai ke Babilonia, jadikan tawanan di Babilonia. Tetapi yang unik di sini ada sesuatu yang luar biasa. Berpegang ya, bertobat dan berpegang kepada ketetapanku serta melakukan kebenaran dan keadilan. Kita bertobat dalam hubungannya dengan Allah, tapi kita juga melakukan kebenaran dan keadilan itu pada sesama. Secara holistik, kepada Allah maupun kepada sesama kita harus lakukan. Karena pertobatan itu bukan sekedar ketaatan kepada ritual. Saya bertobat melalui ritual, dan itu sudah cukup. Enggak, bukan hanya di situ. Pertobatan bukan sekedar ritual, tapi pertobatan orang fasik itu yang Tuhan melakukan, dan setelah itu kita mempunyai tugas untuk melakukan kebenaran ini, menyuarakan kebenaran ini, menyuarakan keadilan ini kepada setiap orang. Sehingga pertobatan itu bisa mencakup kepada semua orang, kepada orang fasik juga, supaya dia dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tadi pagi sudah disinggung tentang pertobatan yang disebut metanoia. Next. Ya, nah, saya nggak bacakan ayatnya, Bapak Ibu sudah baca sendiri ya, supaya kita hemat waktu. Konsep dari metanoia itu tadi yang pertama adalah keputusan untuk berpikir. Awalnya adalah perubahan pikiran yang menghasilkan tindakan. Jadi kalau saudara nggak pernah berpikir saya mau bertobat, nggak akan pernah bertobat. Kalau saudara tidak pernah berpikir untuk kembali kepada Yesus, saudara nggak akan pernah bisa kembali kepada Yesus. Oleh karena itu yang pertama adalah perubahan pikiran terlebih dahulu, bahwa saya salah, saya sadar, saya melakukan kesalahan. Oleh karena itu memutar Allah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Kalau saudara tidak pernah berpikir kalau saudara salah, dengan melakukan pembenaran diri, pasti hilang. Saya jamin. Karena dalam pikiran saudara gak terbersit sama sekali untuk bertobat. Dan pada saat kita berpikir ada keputusan untuk berputar Allah, berbalik dari jalan yang salah, mengubah pikiran, meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada saat kita sudah memikirkan, apa ya caranya saya keluar dari tindakan-tindakan yang salah itu. Karena metanoia itu bukan sekedar rasa bersalah. Ya aku salah, selesai. Enggak. Tetapi perasaan bersalah itu harus disertai dengan tindakan atau keputusan aktif untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Bukan sekedar sudah menyadari salah, selesai, titik, no. Tetapi disertai dengan tindakan yang menghasilkan perubahan perilaku yang nyata, yang disebut sebagai buah pertobatan dan komitmen menaati perintahnya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar, ya Tuhan aku sudah salah, aku sudah berdosa, selesai. Tanpa perubahan, itu bukan bertobat. Tidak disebut sebagai metanoia. Karena arti yang kedua adalah perubahan nyata atau perubahan gaya hidup. Susah Pak, karena saya masih bisa berdosa lagi. Yes. Oleh karena itu pertobatan tidak hanya sekali. Pertobatan bukan pertobatan sesaat karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Melainkan gaya hidup yang terus-menerus disempurnakan citra Allah dalam diri kita. Saat kita bertahu, waduh aku jatuh dalam dosa lagi, cepat bangkit dan minta ampun lagi. Anak kecil yang sering kali saya sampaikan, hujan-hujan jatuh di kubangan. Kalau dia dewasa, dia gak akan main di kubangan. Aduh senang, enggak, kubangan kotor. Dia akan bangkit, malu, dan dia merasa dia harus segera membersihkan diri.
Itulah yang harus menjadi bagian kita umat Kristen. Saat kita tahu, aduh aku sudah jatuh, segera bangkit, minta ampun kembali. Supaya kita hidup terus diperbaiki dan diperbarui sesuai dengan citra Allah. Melibatkan segala tindakan untuk meninggalkan dosa. Bukan mau berdiri berkubang di dalam dosa, tetapi kita ada di dalamnya untuk segera bangkit, berbalik dari jalan yang salah. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa melakukannya, meskipun tersiok-siok, tetapi harus dilakukan. Saya yang berdiri di sini bukan orang yang sudah kebal terhadap dosa. Saya harus akui jujur. Saksinya itu yang di pojok. Kalau saya sedang marah itu pasti tahu dia. Saya bukan kebal dosa, tapi saya minta ampun Tuhan. Orang tua saya hina misalnya seperti itu. Apa yang kita lakukan pada saat kita sudah tahu dan kita sudah mulai merubah gaya hidup kita. Yang ketiga adalah kita juga harus bisa menular kepada yang lainnya. Next. Ya, ini adalah respon yang Tuhan mau lakukan. Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu adalah mengenali dosa, tahu, sadar kalau kita berdosa, menyadari kesalahan, mengakui kesalahan itu kepada Tuhan, meninggalkan dosa, artinya berhenti melakukan apa yang salah dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan kemudian menaati Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kalau kita sudah melakukan, itu adalah pertobatan yang sejati. Dan kalau kita sudah melakukan ini, adalah yang ketiga, kita juga harus memperingatkan kepada yang lain. Next. Kita juga memperingatkan kepada yang lain. Panggilan menjadi penjaga. Kalau kita lihat di sini, penjaga, ya nanti kita akan lihat ayatnya. Di awal, kita sudah sebutkan bahwa kita itu bertobat itu harus juga secara holistik, secara vertikal dan horizontal. Tadi sudah saya sebutkan sih seperti itu. Kenyataannya yang ini adalah sebagai bagian dari horizontal. Supaya kita bisa menjadi bagian untuk tetap saling memperingatkan agar rekan kita, agar saudara kita, agar keluarga kita tidak jatuh di dalam dosa. Karena tadi dikatakan keadilan dan itu aspek sosial kemasyarakatan. Kita harus menjadi penjaga. Dalam KBBI seorang penjaga adalah seorang yang bertugas untuk menjaga. Pada zaman Alkitab, setiap kota memiliki penjaga agar kota itu tetap aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yeskiel 3:3 katakan, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, ia lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Penjaga yang berjaga-jaga terhadap kedatangan musuh harus memberitahukan pengumuman saat musuh datang. Bila ia diam saja, dia harus bertanggung jawab atas akibat yang terjadi. Artinya begini, setelah kita bertobat, kita tahu nih kebenaran. Kita tahu, kita sudah menyadari, kita tahu kebenaran. Dan melihat saudara kita, melihat keluarga kita, melihat teman kita melakukan perbuatan dosa, kita diam saja, kesalahannya ditimpakan kepada kita. Kita sama seperti penjaga dalam hal ini, yang harus berjaga-jaga juga bagi orang lain. Oleh karena itu, kenapa kok kita hidup di dalam komunitas yang disebut kekal? Supaya saling memperingatkan, bertumbuh, berkumpul, bergerak bersama. Untuk naik bersama, bertumbuh ke arah Kristus, itulah kekal. Kemarin di Komsel, saya menyampaikan tentang sebuah kata yang bisa menginspirasi. Kata itu adalah Ohana. Ohana. Oh Hana, oh bukan. Ada pernah dengar kata Ohana? Baru kali ini? Nanti searching ya. Kalau lihat film kartun Lilo and Stitch, di situ ada kata Ohana. Atau Aloha. Aloha, taunya di Jalan Masuk Juanda Aloha. Itu hampir sama, bahasa Hawaii. Ohana juga bahasa Hawaii. Tapi di sini sampaikan, artinya luar biasa. Ohana artinya tidak pernah ditinggalkan. Ohana artinya tidak pernah dilupakan. Lilo and Stitch, yang suka kartun bisa lihat. Oh, suka kartun, terima kasih. Tahu berarti. Ya. Di dalam komunitas, Anda tidak pernah ditinggalkan.
Di dalam komunitas Anda tidak pernah dilupakan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan, kesesakan, ketekanan, apapun yang kita hadapi, pergumulan itu ditanggung bersama. Ayo kita saling menguatkan. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu apapun juga yang namanya Ohana. Kamu tidak pernah ditinggalkan, kamu tidak pernah dilupakan. Kamu saudaraku. Termasuk juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang disebut dosa. Jangan heran kalau di Kekal kalian ditegur. Tanya Pak Gembala, mantan Gembala Kekal saya kalau negur. Betul Pak Steve? Meskipun saya pernah tua, usia lebih tua, dia separuh usia saya, tapi dia berhak untuk negur saya. Itu orangnya masih di sana, yang jadi WL tadi, itu Gembala Kekal saya itu. Nah, kecil-kecil tapi rawit. Oke, next coba. Jadi kita punya tanggung jawab, di Kekal itu punya tanggung jawab. Yeskiel itu juga panggilan untuk menjadi penjaga. Penjaga kaum Israel. Kita ini kaum Israel rohani, kita juga saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada orang yang berbuat dosa. Kalau ada yang berbuat dosa, tanggungan sendiri, dia dosanya ditanggung sendiri. Karena dosa itu bersifat personal. Tidak ada orang tua saya berdosa, saya menanggung. Tidak ada kan, tadi sudah jelaskan. Tetapi jika Anda tahu kebenaran, saudara diam saja. Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi jangan heran, bukan urusanku. Ben dosa-dosa dewe, ben mlebu neraka dewe. Enggak ada urusan itu di dalam kekristenan. Karena nyawanya itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita dipanggil untuk bertobat, melakukan kebenaran. Kita juga dipanggil untuk saling menjaga kawanan satu sama lain. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala Kekal, gembala wilayah, bukan tugas seorang tertentu, tetapi kita semua. Makanya tidak heran kalau ditegur jangan marah. Ditegur marah, tapi tadi dikatakan terserah kamu. Kamu mendengar atau tidak, kamu mau berubah atau tidak. Yang penting penjaga sudah memperingatkan, tidak bertanggung jawab. Karena kalau dikatakan dia berbalik, dia selamat. Dia tidak berbalik, dia mati karena dosanya. Tetapi kalau kita tidak menegur, itu juga ditimpakan kepada kita. Oleh karena itu, Ohana yang tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan, itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk saling memperingatkan. Bapak Ibu yang belum pernah bergabung di dalam Kekal, mulai sekarang. Karena Kekal bukan hanya masalah makan minum, kumpul, selesai. Tetapi kerohanian Bapak Ibu Saudara juga diperhatikan oleh Gembala Kekal, Gembala wilayah. Saudara dibentuk untuk menjadi satu demi satu, menjadi dewasa seperti Kristus. Diproses dari sehari ke sehari. Kita seringkali tegur, tetapi kita sendiri tidak mau. Ya, next coba. Karena Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Ya. Allah tidak menginginkan orang fasik. Kematian orang fasik. Di dalam kekristenan kalau kita ditegur, pertama 4 mata. Ya. Kemudian tidak mau dengarkan, ada 2-3 saksi. Di Kekal, ini caranya Tuhan ajarkan begini. Bukan saya nih, ya. Disampaikan kepada jemaat, kayak kamu udah berdosa. Tidak mau. Anggap dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Kalau sudah ditegur sampai demikian dia, resiko tanggung menumpang. Anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Anggap dia seorang pemungut cukai. Jangan sampai saya dan saudara ketika ditegur melawan, nanti dibiarkan. Bukan salah yang negur. Karena itu Lukas mengatakan, jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia juga. Aku harus mengampuni dia juga. Latihannya di komunitas sel. Nah itu loh gesekan. Gak usah bohong. Di dalam komunitas sel itu juga seringkali tergesek-gesekan. Apakah saya gak pernah terjadi gesekan? Tanya Pak Gembala Kekal saya tuh mantan. Gesekan sering terjadi, tetapi besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Allah menghendaki next. Allah menghendaki kepada kita bukan kematian, tetapi Allah menghendaki kita hidup. Seorang yang berbuat dosa mengalami peringatan, baik pemberitaan firman Allah di gereja seperti hari ini Tuhan peringatkan.
Melalui khotbah-khotbah hari ini diperingatkan. Melalui pembenaran firman Allah, meskipun dengan khotbah yang disampaikan lewat media sosial, itu juga peringatan. Lewat teguran-teguran khusus yang tadi disampaikan gembala, pemimpin di dalam komsel, atau kakak rohani, orang tua rohani, atau siapapun juga, mereka menginginkan saudara bertobat. Karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Panggilan ini supaya kita kembali. Panggilan ini supaya kita kembali bertobat. Tadi saya katakan bukan tugas pengkhotbah saja, tetapi kita, saya, dan Bapak Ibu Saudara punya tugas yang sama untuk hal ini. Kita punya tugas yang sama untuk memperingatkan saudara-saudara kita. Jangan sampai kesalahan itu diletakkan, karena kita sebagai penjaga Israel. Penjaga Israel rohani, tadi sudah saya sebutkan sebagai keturunan Abraham kalau kita beriman atau kita beriman kepada Kristus. Jadi saya tidak yang saya maksudkan keturunan Israel bukan secara biologis, tetapi secara rohani. Dan yang luar biasa Pak, susah Pak untuk bertobat itu. Saya ini dari dulunya tuh kasar. Saya terbiasa terbentuk dengan kehidupan yang kasar. Saya tidak pernah kalah. Tahu berapa kali saya bisa sampaikan di sini. Ya, 32 tahun saya berkecimpung di dalam dunia yang memang harus bersentuhan dengan hal seperti ini. Di pengadilan pun saya tidak pernah kalah. Itu membentuk karakter keras dan mau menang. Saya harus akui. Tetapi hari ini Tuhan mau seperti itu. Susah Pak, saya karakter sudah terbentuk, jeprot lahir itu ya kaku keras, sampai rambutnya pun harus menentang Gusti Allah. Kalau dipotong pendekin, sekarang semua. Rambut itu loh menentang, gak mau dia tunduk gitu. Kalau tunduk itu karena ada pomade. Susah ya. Tapi Allah tidak, karena Allah bukan kematian orang fasik yang diinginkan, tapi pertobatan. Sehingga dia ada sesuatu yang diberikan. Itu adalah kendali Allah sendiri. Next, itu adalah kehendak Allah sendiri. Allah mau memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena Israel itu adalah disebut berkepala batu dan bertegar hati. Sama seperti kita yang keras kepala. Allah mau memberikan hati yang baru. Allah mau memberikan hati yang taat. Itu bukan proses kita. Allah berikan. Kenapa? Saat kita memberontak, maunya terus memberontak. Kaum pemberontak semuanya, termasuk saya. Tetapi Allah memberikan hati yang baru. Allah memberikan roh yang baru, yang taat. Kalau hatinya keras, Tuhan kasih hati yang lembut. Kalau hatinya tidak mau mendengar, Allah memberikan hati yang responsif, yang mau mendengar setiap teguran. Jangan pikir pendidikan keras itu terus kemudian hasilnya keras. Bisa juga loh ya. Pendidikan keras, lingkungan keras, hatinya lembut. Contohnya Pak WL tadi pagi. Itu keras pendidikannya, saya tahu tuh, diberondong peluru, dia harus merayap, dan saya lihat videonya. Tetapi hatinya, nggak percaya tanyakan itu, yang punya besan, yang punya mertua, ya. Hatinya lembut. Itu adalah Allah, anugerah dari Allah, karya ilahi yang membuka pintu keselamatan bagi kita. Karena kita tidak mungkin untuk kita bisa selamat dengan upaya kita. Jangan pernah berpikir karena kita punya kebaikan terus kemudian kita bisa selamat. No way. Allah sendiri sudah berkata kepada kita, itu anugerah diberikan kepada kita. Karena hati yang baru, roh yang baru, itu juga bisa berarti kudus. Kudus supaya kita itu berkenan di hadapan Allah. Aku berdosa, gak ada yang bisa menebus. Tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita berlayak di hadapannya. Bukan upaya kita sendiri, tetapi karena anugerah ilahi, pekerjaan ilahi yang melakukan dalam kehidupan kita. Nggak ada campur tangan kita. Anugerah ini mau terima atau tidak terserah saudara. Karena apa? Kekudusan kita itu kain kotor. Benar?
gombal. Jadi kalau kita tidak mau menerima hati yang baru, roh yang baru, bukan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa harus diberikan hati yang baru? Kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan sendiri. Ya, kenapa kok harus hati yang baru? Karena ini mengacu pada anugerah Allah, perkenanan Allah kepada kita. Ya, karena hati itu adalah pusat dari kehidupan manusia yang mempengaruhi seluruh tindakan manusia, yang menyatakan kepribadian seseorang dalam wujud pikiran, dalam wujud kehendak dan perasaan. Dan roh merupakan kekuatan manusia yang menggerakkan semua tanda-tanda kehidupan itu. Jadi kalau dikatakan hati dan roh itu adalah pusat kehidupan yang mendorong untuk orang untuk melakukan bekerja untuk arah tertentu. Mau kemana? Di sisi lain Tuhan mengatakan, aku akan menghilangkan atau aku akan menjauhkan hati yang keras. Hati yang keras, hati yang melakukan kekejian di hadapan Allah, hati yang meninggalkan Tuhan, hati yang tidak mau dengar-dengaran, yang bertindak senonoh. Akibatnya Israel dibuang ke Babel. Tembok dan Bethlehem di Yerusalem, tembok bait suci dihancurkan, tata ibadah dihancurkan, dan para taruna-taruna yang muda, Daniel dan seterusnya dibawa angkat ke Babel. Janji Allah itu biarlah mentransformasi hati kita dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Dan kita diberikan hati yang baru, hati yang mau taat. Inilah yang disebut dengan pembaharuan yang radikal di dalam kehidupan kita. Pembaharuan yang radikal itu biar terjadi dalam hidup kita, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi kita berperan untuk ada di dalamnya. Allah menyediakan, tergantung kita mau menerima atau tidak. Karena pembaharuan pemulihan rohani yang radikal itu Allah yang pertama adalah menggantikan hati yang baru. Hati yang menjadi batu itu Tuhan gantikan dengan hati yang lembut, yang responsif. Bukan hanya itu, kalau sudah dasarnya sudah diberikan, Allah memberikan roh yang baru, new spirit, yang membuat kita senantiasa merindukan untuk hidup sesuai dengan kehendak firman Allah, yang membuat kita selalu pengen melayani, yang membuat kita selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah roh yang baru yang Tuhan berikan dalam batin kita. Mau terima atau tidak? Kalau kita sudah terima, di situ ada transformasi dari Allah. Ada satu, kalau kita ngomong medis, itu operasi dari Allah. Tuhan utak-adik sehingga kita senantiasa bukan untuk memperbaiki diri sendiri, pembenaran diri, tetapi kita diubahkan. Kita diubahkan dari hati yang kasar menjadi hati yang lembut, sehingga terjadi konteks pemulihan, bukan situasi fisik. Karena roh dan hati yang baru ditanam dalam batin kita. Bukan urusan fisik saja. Fisik mengikuti. Kalau batin kita sudah diperbarui. Amin. Bisa jelas sampai di sini? Batin kita sudah diperbarui, maka itu bukan hal yang fisik, tetapi batin kita, roh kita menjadi roh yang baru. Dan tujuan akhir itu, hati yang baru itu mempunyai tujuan agar manusia dapat hidup dalam ketaatan, mengalami pembaruan hidup, dan menatap masa depan bersama dengan Allah. Jadi kalau saudara sekarang ini masih merasa hatiku keras, terima hati yang baru, terima roh yang baru. Kalau saudara nggak mau, bukan salah yang mengkhotbah, bukan salah gembala, tapi salahkan diri sendiri kalau saudara tidak mau menerimanya. Itu adalah konteks yang Allah ingin berikan dalam kehidupan kita. Ya. Allah mau kita hidup sesuai dengan kehendaknya untuk melakukan pekerjaan ilahi dan membuang segala dosa, berhala, hawa nafsu duniawi dalam kehidupan kita. Ya, tujuannya adalah supaya kita dapat hidup bersama dengan Allah. Yang terakhir, itu kan di zaman Yeskiel, Pak. Next, krisis sekarang ini bagaimana? Krisis zaman Yeskiel saat ini itu terjadi. Kita mau sadar atau tidak, zaman Yeskiel itu sadar. Saya seringkali beberapa dengan kekal tas 3 saya katakan, ingat ya, sejarah selalu berulang. Dan kalau kita tidak memperbaiki, belajar dari sejarah, kita rugi sendiri. Kita juga belajar sejarah dari Yeskiel.
Saat itu dia mengalami pertobatan dengan memakan gunungan kitab itu. Itu sebagai bukti bahwa dia berbalik. Kalau dulu dia menentang Yeremia, Baruk, dia kembali dia menyertakan, mewartakan firman Allah. Kondisi Yeskiel pada zaman Yeskiel terjadi saat ini. Jemaat mungkin tidak teraniaya, bebas Pak ibadah. Mau ibadah di mana saja, dengan cara apa saja, online, gak cepat ke gereja, hujan deras, online Pak, itu kan saya ibadah. Tetapi imannya adalah imannya bingung. Mereka tidak membuat dalam pembuangan fisik, tetapi dalam pembuangan batin. Apa sih kok ngomong Bapak itu imannya lelah, bingung itu? Ya. Secara lahiriah kita datang ke gereja, ada fisiknya di tempat ini untuk beribadah. Secara aktivitas kita masih melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian. Bahkan kalender kita semakin penuh. Ya. Rabu kekal, Kamis doa malam, Sabtu doa pagi, Minggu ibadah kekal, ibadah umum, penuh. Kalender kita gak ada yang kosong, kita rajin. Tetapi kita terlihat dari iman-iman yang lelah dari mereka. Doa yang kita panjatkan itu mekanis. Ngerti mekanis? Ya. Kalau orang yang sudah masuk ICU, sudah gak ada. Kadang-kadang dipaksa supaya jantungnya berdenyut, paru-parunya kembali normal. Dia pakai alat pacu jantung, alat untuk oksigen. Itu dipacu. Rohnya sudah nggak ada, mekanisnya hidup. Sepertinya hidup tetapi itu mati. Kondisi seperti ini pada jemaat sekarang ini. Doanya secara ritual. Dan khotbah tidak ada yang menggugah. Pelayanan tetap rutin, jadi itu juga sama seperti saya, rutin pelayanan kemana-mana. Kondisi seperti umat seperti ini, dia tidak di dalam pembuangan Babel, tetapi sudah kehilangan hadirat Allah. Sudah kehilangan hadirat Allah. Enggak suka kondisi-kondisi itu. Krisis identitas, terlihat adanya kekristenan yang aktif tetapi tidak ada makna. Kehilangan identitas diri. Di Babel, secara fisik mereka ada. Di Babel, mereka kehilangan tanah. Kehilangan bait Allah. Kehilangan simbol. Kita juga ada dalam ibadah. Jemaat masih ada. Tetapi tidak ada makna ibadah yang kita bisa ambil. Kehilangan arah spiritual, kehilangan kejelasan panggilan hidup mereka, sehingga mengatakan ngapain sih ke gereja, podo wae. Ini kan perkataan yang seringkali terlontar dalam mulut kita. Itu kita dalam pembuangan, krisis identitas. Ya. Ketiga, jemaat lebih suka dihibur daripada ditegur. Israel menolak pesan Yeskiel karena mereka ingin kabar baik cepat, bukan kebenaran yang tidak menyenangkan atau pahit. Terbukti pada saat Yeremia menyampaikan bahwasanya mereka harus bertobat. Kalau gak bertobat, bait Allah akan dihancurkan, Yehuda akan dihancurkan, mereka akan terserak dalam pembuangan di Babel. Tidak ada yang mau dengar. Jemaat sekarang mungkin tidak seperti itu, tetapi khotbah-khotbah yang membangun motivasi yang luar biasa. Oh, Anda akan diberkati pada saat melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau diberkati, rumah tanggamu akan diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Itu baik. Tetapi jangan lupa dengan teguran yang disampaikan. Khotbah yang pahit harus dia terima. Dan Allah sendiri mengatakan, kamu mau dengar atau tidak mau dengar, terserah. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat-ayat yang luar biasa, tidak mau. Ya, yang motivasi yang mau, yang berkat yang mau, yang koreksi nggak mau, yang pertobatan nggak mau, yang tanggung jawab iman nggak mau. Pilih. Gereja banyak aktivitas, namun tidak memiliki kepekaan. Israel keras kepala bukan karena bodoh, tetapi karena terlalu lama hidup dalam kompromi. Oke, saya sudah take waktu habis. Puji Tuhan. Mestinya masih ada ya, oke.
Masih ada slide-nya enggak? Enggak ada, oke. Masih ada satu. Ya. Kita udah lakukan sih seperti ini. Mari bagian kita. Ya oke, kasih slide yang terakhir. Tim musik worship leader silakan naik ke atas dan mempersiapkan satu lagu buat kita. Yang terakhir, hari ini Allah juga mencurahkan rohnya yang baru kepada kita dan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batin kita, supaya kita diinsyafkan untuk memiliki keinginan yang terbuka terhadap hal-hal yang rohani dan memiliki motivasi untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Artinya kita mengalami pertobatan yang sejati. Bertobatlah. Hari ini Tuhan memberikan hati yang baru. Kita bangkit berdiri ya. Tuhan memberikan roh yang baru kepada kita. Dia mau tanam dalam hati kita. Mari saya sebut kita bangkit berdiri sambil mempersiapkan sebuah lagu. Allah mau. Kalau semuanya itu sudah didengarkan, saudara mau menerima atau tidak menerima bukan urusan saya, karena saya sendiri dalam posisi yang sama. Saudara, saya juga ditegur, kamu mau terima enggak? Kamu sudah menyampaikan kebenaran ini, mau terima atau tidak, itu juga terserah. Kalau saya tidak menerima, saya juga menerima konsekuensinya, yaitu kebinasaan. Oleh karena itu dikatakan, bertobatlah. 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 Saling menguatkan. Yang di sini bukan kebal, yang di sini juga rentan terhadap dosa. Oleh karena itu, ayo ingatkan kalau saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Pujian ini jangan sekedar hanya dinyanyikan. Pujian ini menjadi intisari dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan itu biarlah menjadi panggilan dalam kehidupan kita. Hari ini, jam ini, saat ini, Tuhan mau berikan hati yang baru pada Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berikan roh yang baru kepada kita semuanya. Tergantung respon kita, mau menerima atau tidak. Kita boleh berhak untuk menolak. Kita berhak untuk tidak mau meniadakan sama sekali. Tetapi saya sarankan, mari kita terima hati yang baru, roh yang baru, yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita, yaitu hati yang taat, yang tidak sebanding dengan apapun yang dimiliki dunia ini. Meskipun dunia ini gemerlap, itu diberikan kepada saudara. Tanpa roh yang baru, saudara akan binasa. Kalau boleh, mari kita terima. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Kita mau terima hati yang baru, roh yang baru, yang diberikan dalam batin kita. Ya namanya sikala karabaya sih. Ya karabaya sih. Saudara yang mau terima, itu urusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saya tidak akan membantu, tetapi berserulah kepada Tuhan secara pribadi. Minta saat ini hati yang baru, roh yang baru diberikan kepada kita.